Kita lanjutkan apa kabar Indonesia malam hari ini. Perkara dugaan fitnah ijazah Jokowi memasuki babak baru. Pertemuan Egy Sujana bersama Damai Hari Lubis dengan Jokowi di Solo, Jawa Tengah membuka jalan damai di antara mereka. Ya, usai pertemuan yang disebut sebagai silaturahmi itu, mereka sepakat menempuh restoratif justice. Penyidik Polda Metro Jaya pun mencabut status tersangka Egy Sujana dan Damai Lubis. Selengkapnya dalam ulas utas silaturahmi di Solo, Jalan Damai kasus ijazah. Kedatangan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis di kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah pada 8 Januari lalu menjadi awal babak baru kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi. Ini untuk saudaraku seiman seislam, Bapak Joko Widodo. Egy dan Damai datang didampingi kuasa hukum dan bertemu dengan Jokowi. Usai pertemuan yang dibalut kata silaturahmi itu, Jokowi mengungkapkan sikapnya untuk membuka pintu damai dengan lawan hukumnya dalam perkara yang ditangani Polda Metro Jaya. Dari pertemuan silaturahmi itu, semoga bisa dijadikan pertimbangan bagi Polda Metro Jaya dan bagi penyidik untuk kemungkinan restoratif justice, karena itu adalah kewenangan dari penyidik dan Polda Metro Jaya. Menurut saya ada atau tidak itu tidak perlu diperdebatkan, karena menurut saya niat baik silaturahmi itu harus saya hormati dan saya hargai. Egy Sujana dan Damai Hari Lubis sebelumnya menyandang status tersangka bersama 6 orang lainnya dalam perkara terkait tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Jokowi dan pelapor lainnya yaitu Pradi Bersatu. Egy dan Damai masuk klaster pertama bersama Kurnia Triroyadi, Rizal Fadila, dan Rustam Effendi. Mereka dijerat dengan pasal 160 KUHP terkait dugaan penghasutan untuk melakukan kekerasan terhadap penguasa umum. Kita ini RJ. RJ itu kesepakatan. Nggak bisa saya mohon. Nggak bisa Jokowi juga mohon. Kalau dia mohon saya nggak setuju, saya mohon dengan kan nggak jadi. Itu teorinya. Dan tidak benar kalau saya mengajukan RJ lebih dulu. Tidak benar. Yang benar begitu. Dalam dialog saya dengan Jokowi, dalam perspektif dua sisi tadi, pertanyaannya bagaimana konflik batil dan benar ini bisa selesai dengan kedamaian. Kini tak ada lagi bayang-bayang pidana penjara yang menghadang Egy dan Damai. Karena pada 15 Januari lalu, penyidik Polda Metro Jaya telah mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 terhadap keduanya. SP3 sebagai langkah lanjut atas restoratif justice yang diajukan para pihak terkait. Pada tanggal 14 Januari, pihak prinsipal dari tersangka maupun pihak korban dan pelapor mengajukan surat permohonan untuk dilakukan restoratif justice kepada penyidik Polda Metro Jaya, sehingga dilakukan gelar perkara pada saat hari itu atas permohonan tersebut, sehingga pada tanggal 15 Januari dikeluarkan penetapan untuk keadilan restoratif. Lantas, bagaimana dengan para tersangka lainnya? Seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, serta T. Fauziah.
Seperti apa sikap mereka atas restoratif justice yang berujung SP3 itu? Terkait dengan SP3, itu tentu adalah haknya pelapor ya, untuk kemudian berdamai dengan terlapor. Dalam hal ini adalah Pak Jokowi berdamai dengan Bang ES dan kemudian DHL. Itu secara hukum kami hargai gitu. Nah, saya pikir dalam konteks ini berarti penyidik menariknya kepada mekanisme restoratif justice. Nah, restoratif justice ini perlu kita kritisi dalam dua aspek hukum ya, yaitu aspek hukum formil dan aspek hukum material. Di dalam KUHP yang baru ini, restoratif justice itu sudah diatur dengan sangat-sangat ketat dan sangat limitatif. Kami sudah confirm, saya kebetulan komunikasi terakhir dengan Mas Roy, tidak ada pilihan untuk melakukan restoratif justice. Nah, sekarang dengan KUHP yang baru, semua aturan itu kemudian dikodifikasi dalam satu KUHP yang baru yang kita sebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Pertanyaan kita secara formil dan material adalah, apakah mekanisme restoratif justice ini sudah dilakukan sesuai dengan prosedur KUHP atau belum? Kami tetap memilih sesuatu yang lebih baik. Apalagi itu perdamaian, karena restoratif itu adalah pemulihan keadaan dari semula gaduh menjadi tidak gaduh. Tidak ada penyesalan bagi klaster kedua. Tidak akan mungkin terjadi restoratif. Dan saya yakin mereka nggak mau kok. Mereka nggak mau. Dan saya beberapa diskusi dengan beliau-beliau, ya, bahwa mereka tidak akan mengajukan restoratif. Nggak akan itu. Karena beliau memang mau membuktikan ini di pengadilan, dan kita tetap mensupport Bapak Insinyur Joko Widodo untuk kita fight di pengadilan. Restoratif justice yaitu jalan damai di luar jalur hukum yang mengedepankan keadilan bagi korban dan pelaku atau pelapor dan terlapor. Selama ini memang ada syarat-syarat khusus untuk bisa melakukannya. Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru memberikan amanat kuat untuk menjalankan norma keadilan restoratif. Sekarang sudah ada norma yang mengatur mengenai hukum acara pidana yang baru di KUHP Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Bahwa bisa saja dalam suatu proses itu dihentikan, ya, bahkan ada produk hukumnya berupa surat perintah penghentian penyidikan jika sudah masuk pada level penyidikan. Nah, ada 10 kalau nggak salah di pasal 24 itu ya, terkait dengan alasan yang dimungkinkan terjadinya SP3. Salah satunya mungkin berkaitan dengan demi hukum. Dalam SP3-nya Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, yang tertera di SP3 adalah demi hukum berdasarkan keadilan restoratif. Jadi keadilan restoratif itu sebenarnya pemaknaannya lebih pada pemulihan hak korban. Nah, harus ada permaafan dan permintaan maaf sebelumnya. Kemudian mungkin ada perjanjian perdamaian dan lain sebagainya. Perkara tudingan ijazah Jokowi yang ditangani Polda Metro Jaya kini masih menjerat 6 tersangka lainnya. Berkas perkara untuk klaster kedua yaitu Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia telah melaju. Penyidik telah mengirimkan berkas perkara ketiganya ke Jaksa Penuntut Umum pada 13 Januari lalu.